Melampaui permukaan, ketenangan Arbunien di tengah badai kritik dangkal. Seni adalah sebuah dialog, bukan klaim. Namun, apa yang terjadi ketika dialog itu dibungkam oleh penilaian yang tergesa-gesa? Arbunien, yang hadir di sana, mendengarkan dengan tenang. Ia tidak terkejut oleh kata-kata Brockie. Ia telah mendengar kritik serupa sebelumnya, kritik yang hanya melihat seni dari permukaannya. Ia duduk tegak, tangannya terlipat rapi di atas lutut. Pencahayaan di galeri itu lembut, membingkai siluetnya dan menyorot tajam sosok yang berdiri di seberangnya. Orang itu, sebut saja Brockie, sedang berbicara dengan nada yang tajam dan yakin, menembakkan diktum demi diktum mengenai kegagalan, kurangnya relevansi, dan, yang paling menyakitkan bagi telinga para idealis, minimnya potensi komersial dari karya yang dipajang. Arbunien mendengarkan. Ia mendengarkan dengan ketenangan yang aneh, seolah saraf-sarafnya telah lama ditarik keluar dan diganti dengan jalinan baja yang kokoh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, tidak ada amarah yang membara, bahkan tidak ada kejutan. Ketenangan Arbunien bukanlah ketenangan yang pasif, itu adalah ketenangan seorang veteran yang memahami medan perang yang ia hadapi. Brockie, seperti banyak kritikus instan lainnya, menggunakan apa yang Arbunien sebut sebagai penilaian permukaan. Mereka memotong lapisan paling atas dari karya seni, warna, bentuk yang mudah dibaca, atau narasi literal, dan menyimpulkan esensi keseluruhan berdasarkan data yang paling cepat diakses. Ia telah mendengar kritik serupa sebelumnya, kritik yang hanya melihat seni dari permukaannya. Kalimat sederhana ini adalah kunci untuk memahami ketegangan abadi antara pencipta dan penilai di zaman modern. Ini bukan hanya tentang Brockie atau Arbunien. Ini adalah tentang kita. Bagaimana kita mengonsumsi, bagaimana kita menilai, dan mengapa kita sering gagal untuk menggali lebih dalam. Padahal di kedalaman itulah jiwa seni sesungguhnya bersemayam. 1. Kebisingan kritik dan kecepatan konsumsi. Di era digital, kita diajari untuk mengonsumsi informasi dengan kecepatan kilat. Sebuah unggahan harus menarik dalam 3 detik pertama. Sebuah lagu dihakimi dari hook-nya. Sebuah film dinilai dari trailernya. Logika kecepatan dan efisiensi ini secara tidak terhindarkan merayap masuk ke dalam dunia seni rupa, sastra, dan pertunjukan. Kritik Brockie, meskipun mungkin disampaikan dalam bahasa yang estetik, pada dasarnya adalah produk dari kultur kecepatan ini. Brockie mungkin berkata, pilihan warna ini terlalu muram dan tidak menarik perhatian, atau bentuknya tidak cukup agresif untuk pasar saat ini. Kalimat-kalimat tersebut berfokus pada daya tarik seketika, bukan pada daya tahan makna. Arbunien telah melihat polanya. Ia tahu bahwa kritikus permukaan mencari hal-hal berikut. A. Kejelasan literal. Apakah maknanya langsung terlihat tanpa memerlukan interpretasi? B. Estetika yang populer. Apakah ia sesuai dengan tren visual yang sedang digandrungi? C. Nilai jual. Bisakah karya ini segera diterjemahkan menjadi angka dan metrik? Kritik semacam ini gagal menyentuh substansi. Mereka tidak bertanya, mengapa warna itu muram? Mengapa bentuk itu pasif? Apa konteks sejarah atau trauma pribadi yang mendorong seniman memilih jalur yang sulit dan tidak populer? 2. Ketenangan sang seniman, ilmu pengetahuan tentang kedangkalan. Mengapa Arbunien begitu tenang? Ada 2 alasan mendasar. Pertama, pemahaman siklus. Arbunien telah memahami bahwa setiap karya yang menantang akan selalu memicu penolakan yang dangkal. Kritik permukaan adalah reaksi alamiah dari pikiran yang enggan melakukan usaha ekstra.
Jika karyanya mudah dicintai oleh semua orang pada pandangan pertama, mungkin ia telah gagal dalam misinya untuk mendorong batas-batas pemikiran. Ketenangannya adalah pengakuan, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan sesuatu yang kompleks. Kedua, perbedaan fokus. Sementara Brockie fokus pada dampak karya terhadap pasar atau tren, Arbunye fokus pada integritas proses penciptaan. Ia tahu bahwa setiap sapuan kuas, setiap pilihan kata, setiap notasi, adalah hasil dari pergulatan intelektual dan emosional yang panjang. Kritik permukaan tidak dapat menyentuh esensi itu, karena Brockie tidak pernah berusaha mencari jejak pergulatan tersebut. Ia hanya menilai hasilnya. Ketenangan Arbunye adalah bentuk ketahanan pasif. Ini bukan berarti ia tidak peduli. Ia hanya menyeleksi suara mana yang layak memasuki ruang sakral di mana ide-ide lahir. 3. Menggali di bawah permukaan, 3 lapisan makna. Untuk memahami mengapa kritik permukaan begitu tidak memuaskan, kita harus memahami apa yang hilang ketika kita hanya menatap lapisan terluar sebuah karya. Seni sejati memiliki kedalaman yang dapat diilustrasikan dalam 3 lapisan utama. Lapisan 1, the visible, permukaan. Ini adalah yang dilihat Brockie. Warna, komposisi, subjek yang diwakili, dan teknik yang jelas. Lapisan ini penting. Ini adalah pintu masuk, tetapi ia tidak pernah menjadi keseluruhan cerita. Lapisan 2, the intentional, niat. Ini adalah mengapa dari karya tersebut. Di sini terletak konteks sosial, politik, dan pribadi sang seniman. Mengapa Arbunye memilih kanvas besar, bukan kecil? Apakah ada dialog dengan seniman masa lalu? Apakah subjek ini dipilih sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tertentu, atau sebagai cara untuk memproses kehilangan yang mendalam? Lapisan ini memerlukan pemahaman, sejarah, biografi, dan filosofi. Misalnya, sebuah patung yang tampak sederhana dan polos di permukaannya, ternyata adalah respons terhadap hipermaskulinitas dalam budaya modern. Tanpa mengetahui niat ini, kritikus hanya akan mencibir pada kesederhanaannya yang tampak. Lapisan 3, the resonating, resonansi. Ini adalah lapisan terdalam, interaksi antara niat seniman dan pengalaman subjektif audiens. Pada lapisan ini, seni berhenti menjadi objek dan mulai menjadi medium transendental. Ini adalah momen hening ketika sebuah karya mengubah cara pandang seseorang, memicu empati terhadap realitas yang belum pernah mereka alami, atau memaksa mereka menghadapi pertanyaan eksistensial yang selama ini dihindari. Kritik permukaan tidak pernah mencapai resonansi, karena ia memaksakan jawaban sebelum pertanyaan-pertanyaan sulit sempat diajukan. 4. Tantangan untuk audiens dan kritikus. Situasi Arbunye dan Brockie adalah panggilan bagi kita semua. Dalam dunia yang mendorong kita untuk cepat beralih dan cepat menghakimi, kita kehilangan kemampuan untuk berdiam dan merenung. Jika kita ingin menghargai seni, dan, dengan perluasan, jika kita ingin menghargai kompleksitas manusia dan dunia, kita harus secara sadar melawan godaan kritik permukaan. Ini menuntut disiplin dan kerendahan hati. A. Disiplin waktu. Beri waktu lebih dari 5 menit. Beri waktu untuk kembali ke karya tersebut setelah membaca sedikit tentang latar belakangnya. B. Kerendahan hati intelektual. Akui bahwa Anda mungkin tidak segera memahaminya, dan bahwa ketidakpahaman itu adalah titik awal untuk eksplorasi, bukan alasan untuk penolakan. C. Mencari konteks. Kritik yang baik tidak hanya menilai apa yang terlihat, tetapi juga menjelaskan mengapa sesuatu dibuat, dengan menghubungkannya pada arus sejarah, budaya, dan filosofi yang lebih besar. Penutup,
integritas yang tidak dapat digoyahkan. Arbunien, yang masih duduk di sana, mendengarkan Brockie yang akhirnya kehabisan kata-kata.